calon calon wali kota yang saat itu bermunculan itu sangat minim. Oh ya, minim. Terakhir menjelang deadline pendaftaran itu pun masih muncul satu orang. Nah, Taufik Bastio. Ya, benar. Petahana. Ya, kan? Caun, ini mungkin ngobrol sedikit aja. Mungkin katanya Pilwali Pasuruan ini kan rame ya. Sampean termasuk jurnalis yang sudah cukup lama, pergantian dinamika mulai reformasi sampai hari ini. Kemudian ini kan wis Mei ya, dan ini wis tanggal-tanggal sebulan ini wis mungkin bisa dilihat lah dari kacamata itu dinamikanya yang muncul. Terakhir malah mulai bukan aksi ya, kejadian-kejadian kayak pengerusakan baliho dan sebagainya. Kemudian dinamikanya kayak apa dengan keberadaan ya Gus Ipul, wakil gubernur sing melok tarung ning kota, dan hal-hal yang sifatnya itu. Kemudian terakhir juga muncul kasus-kasus yang yang kaitannya dengan pemerintahan, kayak yang kemarin juga katanya dengan pemindahan uang kas daerah yang ya notabene ini kan berbeda juga dengan ngomong dinamika politiknya ya, tapi di sisi lain itu juga kemudian muncul ke permukaan dan sebagainya. Gimana, Caun? Gini, jadi Ya. saya coba mereview perjalanan Pilpres. Ya. Buat ini. Kalau dari kacamata media, Pilpres di Pasuruan ini kan pada awalnya lebih cenderung adem-adem. Ya, adem-adem. Adem-ademnya ini karena calon wali kota yang saat itu bermunculan itu sangat minim. Oh ya, minim. Ya, sangat minim. Jadi ada beberapa orang yang itu orang-orang lama, yang muncul orang baru, sangat jika dibanding daerah lain kebiarnya itu kurang gitu. Oh ya, kayak Sidoarjo lah katakanlah ya. Wah, muncul calon-calon di namanya. Ya. Lanjut. Kan, seolah-olah kalau bahasa orang-orang itu ini jadi tidak wali kota di Pasuruan. Sido Bora ya. Nah, karena memang yang terjadi seperti itu. Ya. Terakhir menjelang deadline pendaftaran itu pun masih muncul satu orang. Nah, Taufik Bastio. Ya, benar. Petahana. Ya, kan? Nah, ini kemudian anggapan bahwa di Pasuruan itu juga krisis kader. Kader yang seharusnya partai politik ini kan juga menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi seorang pemimpin. Ini tidak nampak di permukaan. Betul. Yang kita lihat adalah di permukaan ya, jadi dinamika di internal partai, penjaringan di internal, dan kalian sudah di permukaan. Krisis kader. Ya, krisis kader. Inilah jadi yang kita sebut adem ayem. Nah, ketika muncul nama Gus Ipul, ini orang mulai ramai diperbincangkan. Yang pro, ada yang kontra, ada yang menjadi langkah mundur, ada yang menjadi seorang mantan wakil gubernur 2 periode ya. Nah, itu telah dipastikan nama Gus Ipul muncul. Nah, ini kemudian jadi seolah-olah berbalik arah. Yang sebelumnya itu Pasuruan tidak pernah mendapat sorotan, tiba-tiba muncul di permukaan sebagai program yang besar. Ya. Kan tidak menjadi tingkat regional, tingkat nasional pun sangat ramai karena munculnya nama Gus Ipul ini. Nah, inilah kemudian Pasuruan, Dewan Pasuruan menjadi daya tarik sendiri. Jangan, nah itu reviewnya kira-kira
Dalam perjalanannya, jadi sekali lagi kita melihat dari kacamata media ya. Ya, kita melihat dari kacamata media. Kemudian dengan dari yang adem ayam kemudian tiba-tiba mencuat. Nah ini juga ternyata tidak mengalami informasi yang cukup berimbang dari kedua belah pihak. Oh ya, benar. Jadi sampai muncul anggapan juga media ini menjadi seolah-olah berpihak. Tidak netral gitu ya, tidak netral. Nah, ini yang perlu diteruskan bahwa bukan tidak netral kali, tapi karena macetnya informasi dari salah satu pasangan calon itu nama Gus muncul kemudian yang satunya tidak muncul gitu ya misalnya. Ya, yang terjadi memang seperti itu. Antusias warga, kemudian ada yang pro, ada yang kontra antusias ini. Nah ini menjadi dinamika baru bagi media. Oh ya. Kan sampai ada muncul penolakan si polisi dicalonkan sebagai wali kota. Di sisi yang lain, yang pada awalnya pasti seperti itu gencar diberitakan, kemudian tiba-tiba menjadi hilang. Dan hilangnya ini kita sendiri juga tidak tahu kenapa. Kita sebagai bentuk tanggung jawab sosial Media. Berita. Nah ini kan kita dituntut untuk melakukan pemberitaan yang berita. Tapi faktanya persoalan bahwa di salah satu pihak ini tidak muncul informasi itu. Jadi kita sangat sulit mengakses tim dari sangat timur. Oh ya, jadi ini memang dialami ya. Kita memang sulit ya untuk kaitannya dengan kemudian menyajikan informasi yang berimbang karena aksesnya seolah-olah ada yang itu melok media ini dan tidak netral dan sebagainya itu ya. Ini terjadi ya, hari ini. Yang anggapan yang muncul menjadi seperti itu. Jadi, saya sendiri mengalami ya. Jadi, saya berusaha mencari informasi dari dua pihak. Satu pihak ini kita sangat kesulitan. Para calon, tim pemenangan, nanti tidak pernah mendapat informasi dalam jadwal kegiatan tidak pernah. Nah ini kali dengan tim pemenangan mereka besar memberi informasi kegiatan yang tidak baik. Nah ini yang menjadikan seolah-olah ketika itu tanggung kita. Padahal tidak demikian, artinya semuanya memberikan ruang. Ayo kalau memang ada informasi ya dibagi gitu ya, artinya sampaikan gitu ya. Ya itu sebenarnya di masing-masing tim pemenangan ini kan ada tim media center, teman mereka ini yang seharusnya proaktif memberi kabar dan kita yang menyebar kabar tersebut. Sebenarnya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita sampai hari ini. Sampai hari ini itu ya. Artinya bahwasanya begini, di dalam kondisi yang seperti ini, kalau di kacamata politik pun, misalnya artinya siapapun kalau dalam posisi ini harus juga dikasih ruang dong untuk kita. Artinya apapun itu kan difasilitasi oleh media itu sendiri ya, punya hak mereka. Artinya meskipun ini beritanya kok tok atau misalnya satu calon saja, ya harus dimasuki karena ini kan di tataran politik itu kan juga bahkan kalau kandang lawan pun dimasuki kan begitu kaitannya dengan logika politiknya loh ya, tidak daripada kacamata sih. Nah itu sudah berlaku di media massa ya, artinya tidak berlaku. Netralitas kita juga harus memegang itu bahwa perimbangan informasi pemberitaan itu ditunjukkan dan kewajiban yang harus disampaikan ke media ke masyarakat. Tapi persoalannya kan
Ya. Nah, kaitannya dengan beberapa kejadian. Ini pun kejadian-kejadian yang kemudian muncul ke permukaan dan diberitakan. Itu pun akhirnya membuat informasi kita di publik juga akhirnya seolah-olah loh, ini mana yang harus klarifikasi, mana akses yang itu ya yang terjadi kemudian kayak kemarin beberapa hal gitu ya, kejadian dan sebagainya. Itu ya yang kemudian dilihat oleh publik saat ini. Ya, kejadian yang kan ya, pertama sebenarnya informasi ini datang ke kita ini seperti dalam kasus perusakan baliho lah. Ya, perusakan ini kan sebenarnya tidak atau belum diketahui siapa pelakunya. Ya. Jadi kita pun juga tidak bisa menyimpulkan siapa, apakah lawan atau kan unsur pihak ketiga yang pelaku dari perusakan ini. Nah, saya pikir kalau dari kacamata media, saya berpikiran positif lah bahwa ini tidak mungkin kalau dilakukan oleh calon ya. Kualitas calon gitu ya. Dan ya bahwa ini ada potensi pihak ketiga yang berupaya untuk menunggangi apa ini peristiwa politik ini menjadi suasana yang keruh. Saya pikir masing-masing tim pasangan calon ini sudah sangat dewasa lah dalam politik. Benar. Apa ya? Nah, kalau dia melakukan perusakan dan pasti kalau saya tim A kemudian melakukan perusakan itu pasti itu menjadi dua. Nah, ini kan sangat naif kalau itu justru dilakukan oleh pasangan kita. Ya, benar. Dan kita sudah menemukan ya ini, maksudnya apakah pasangan yang rivalitasnya atau dua-duanya ini dilakukan perusakan, meskipun kita belum tahu ya, ini kan masih diproses kaitannya dengan Bawaslu dan sebagainya. Artinya begini, ketika itu memang dilakukan salah satu pasangan untuk melakukan klarifikasi lah, tutu aku kira itu sudah terjadi atau belum ini Pak? Melihat sampai hari ini lah. Makanya yang ketika saya sampaikan bahwa ada kebuntuan informasi, jadi tidak bisa informasi itu tidak bisa menyebar secara merata. Ketika tim A kemudian tim B ini juga tidak menyebarkan informasi ini secara merata. Artinya kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada ketimpangan informasi. Ini juga masih terjadi. Ketika muncul begini, nah bisa boleh-boleh saja atau menjadi kepatutan bahwa tim satunya ini juga tidak memberikan klarifikasi. Kita tidak melakukan atau justru mendorong aparat yang berwenang untuk memproses itu. Nah, ini kan satu kebesaran jiwa bahwa mereka juga tidak mungkin melakukan hal-hal yang semacam ini. Nah, ini yang kita mendapatkan. Ada beberapa media yang sudah mengkanter dari tim yang lain, pasangan tapi kan makanya kembali lagi, kalau dibandingkan media secara umum di Pasuruan ini menjadi tidak berimbang. Oh, tidak berimbang. Hanya ada media, salah satu media atau apa gitu ya yang memang khusus menjadi. Oh iya. Artinya seolah-olah kayak blog-blog gitu ya akhirnya ya. Nah, akhirnya yang muncul seperti itu. Di kelompok wartawan ini masuk grupnya. Dan sebenarnya kita tidak berada pada pikiran yang seperti itu. Itu justru mereka beberapa pasangan yang atau tim ses ya. Iya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi makanya saya cukup menyadari kalau orang-orang itu melihat wartawan A mungkin
si B bahwa B membela si A, itu sangat sangat wajar kalau orang menilai seperti itu. Karena memang akar persoalannya memang tidak ada informasi yang seimbang. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin sudah oke, kita berbagi informasi itu. Kita tidak menyinggung soal informasi yang lain sepertinya. Tapi paling tidak cukup ya, untuk ya. Ya, kita berharap kedua pasangan calon ini juga secara terbuka memberikan informasi kepada kita. Ya. Demikian untuk menyebarluaskan ke masyarakat. Ini akan menjadi bijak. Masyarakat akan menjadi semakin tahu gitu, apa yang dilakukan para calon ini. Oke, terima kasih Caun. Oke. Berbaginya sukses selalu. Oke, lanjut. Sehat selalu. Oh, sehat. Oke, yuk saya susun. Yuk.